Pak Dedi Riansa STM Mkom CISCE selaku otonom tema transformasi digital menuju era society 5.0. Webinar ini tentunya dilaksanakan harus bermanfaat dan faedah baik bagi peserta, mahasiswa maupun dosennya dan yang lainnya ya. Di mana sosial MBKM nanti akan dipaparkan oleh Pak Taimasi dan kita menuju era digitalisasi 5.0 oleh Pak Dedi Priyansa. Nah, yang akan nanti dimoderatori oleh Bapak Muhammad Zidni. Terima kasih Pak Muhammad kan acara ini. Juga terima kasih kepada Pak Dedi yang bersedia untuk menjadi narasumber kami supaya bisa membuka wawasan bagi mahasiswa-mahasiswi kami bagaimana menyikapi era digitalisasi 5.0. Nah, yang terlebih lagi juga di sini tujuan utama dari ini adalah salah satu tugas ya Pak Renaldi dan juga Pak Cipri dari Laksar yang sekarang dijalani oleh Pak Rinaldi dan juga Pak Cipri. Sekarang ini jadi CPNS itu jadi PNS itu agak sulit ya, tidak seperti dulu gitu ya kan. Harus membuat karya yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, karena beliau berdua ini adalah CPNS-nya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman jurusan akuntansi. Beliau ini adalah dosen, maka orang-orang di sekitarnya adalah mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa inilah yang akan di-upgrade oleh Pak Jitni maupun oleh Pak Rinaldi dengan mendatangkan pakar-pakar seperti Pak Dedi Priyansa untuk bisa memberikan sesuatu kepada mahasiswa yang hadir sekarang. Jadi harapan Ibu kalian dengarkan dengan baik apa sih itu MBKM, magang MBKM di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa keuntungan kalian dengan MBKM? Kemudian bagaimana sih era digitalisasi 5.0 itu berlangsung dan apa yang harus kalian persiapkan baik untuk magang maupun untuk nanti menghadapi era digitalisasi yang terus merangkak naik ya kan, yang terus berubah setiap saat. Nah, sehingga kalian tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi. Oke, saya kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa semua. Walaupun di hari libur, kalian masih semangat untuk bisa mengikuti acara ini. Demikian juga dengan Bapak dosen-dosen baru kita ini, Bapak Muhammad Rinaldi dan Bapak Muhammad Zidni. Terima kasih sudah semangat untuk bisa menggembleng mahasiswa kita, update skill katanya gitu kan istilahnya Pak Rinaldi. Mantap ya kan. Jadi Ibu kira ini sangat bagus sekali karena MBKM magang itu bisa mempersingkat waktu kalian untuk kuliah. Singkat tapi jelas keahliannya. Dengan didampingi oleh Pak Dedi Priyansa di digital transformasinya 5.0 tadi, maka kalian akan siap untuk kerja di dunia kerja. Ibu rasa harapan Ibu ikuti ini dengan baik. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Mohon maaf ya Pak Rinaldi, mohon maaf Pak Jitni, karena Ibu sekarang ini sebenarnya lagi sakit, gitu ya kan. Tapi karena Ibu sudah janji untuk membuka acara ini, jadi setelah ini Ibu mohon izin leave, ya kan, karena Ibu ingin istirahat. Oke, selamat berwebinar ya di hari Sabtu, ya kan. Tidak ada salahnya kita mengisi waktu libur itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih kepada semua narasumber dan moderator. Terima kasih juga kepada MC yang sudah mau waktunya untuk acara ini. Semoga acara ini berjalan lancar. Kita semua mendapat barokah. Kita semua mendapat ilmunya dan semoga semua itu menjadi amal ibadah kebaikan kita. Demikian dari Ibu, dengan ini webinar untuk pada hari ini dalam rangka sosialisasi MBKM dan transformasi digitalisasi 5.0 juga.
Hasil perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi Risma. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dwi Risma atas kata sambutannya. Berikutnya adalah pembacaan doa oleh Saudara Farid Firdaus. Kepada Saudara Farid, disilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang non-muslim, dipersilahkan berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing, dan bagi yang beragama Islam, akan saya pimpin dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini kita hendak menyelenggarakan acara webinar kewirausahaan. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya. Serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Farid. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Tidak terasa kita telah sampai pada inti acara, yaitu sosialisasi magang MBKM dan webinar kewirausahaan yang bertemakan transformasi digital menuju era Society 5.0. Sebelum kita mengetahui narasumber pada hari ini, saya akan memperkenalkan moderator terlebih dahulu. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Beliau juga merupakan owner dari CV Indis Berkah Makmur dan Roti Canai Pak Ngah dengan kelahiran Samarinda 21 April 1989. Mari kita sambut moderator kita pada acara hari ini, yaitu Bapak Muhammad Haris Zidni Khatib Ramadhani. Kepada Bapak Zidni, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Dwi Risma Devianti SLSI SMA selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang sudah menyempatkan untuk membuka acara ini, dan tadi katanya sedang Ramadan, semoga Ibu cepat sembuh, Bu. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu dosen yang ada di sini. Juga terima kasih juga kepada mahasiswa yang juga sudah menyempatkan ikut di dalam webinar ini meskipun libur gitu kan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena
kesempatan dan nikmat kesempatan adalah kita masih bisa berkumpul di ruang virtual ini. Meskipun gerimis ya, di sini gerimis, untuk mengikuti webinar dan sosialisasi. Sesi pertama adalah sosialisasi magang, dan ada juga nanti sosialisasi kewirausahaan, dan yang terakhir ditutup oleh sesi webinar yang berjudul transformasi digital di era sosial 5.0. Oke, tidak berlama-lama, baiklah kita jadi sekalian kini saatnya kita lanjut saja untuk sesi pertama, yaitu sosialisasi magang MBKM yang akan dibawakan oleh Bapak Renaldi, SE, MAK, AWP, CAP, CPT, CFRA, CBV, CPTT, CSRA. Sebelumnya saya sedikit screen untuk CV-nya. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman sebagai dosen akuntansi, dan juga beliau aktif di beberapa instansi juga. Dan saat ini beliau sedang sibuk menyusun SOP magang MBKM dan juga menyusun materi konversi. Jadi beliau memang sedang concern ke magang MBKM. Baiklah, untuk waktu dan ruangnya saya persilahkan untuk Bapak Muhammad Renaldi untuk menyampaikan pemaparannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Mas Jitni ya? Jelas. Ya. Terima kasih kesempatannya kepada Pak Jitni selaku moderator kita hari ini. Ini nama aku. Oke, kita lanjutkan. Baik, di sini saya sebagai dosen baru ya, seperti yang dikatakan Ibu Risma tadi, sedang concern ya, seperti Pak Jitni juga katakan, untuk membantu peningkatan penyerapan mahasiswa yang mengikuti magang MBKM. Nah, sehingga daripada pekerjaan itu ya, Pak Jaki mengamanatkan seperti itu untuk membantu menyusun SOP serta matriks matriks mata kuliah, di mana agar mahasiswa ini semacam semangat seperti itu ya untuk mengikuti daripada program magang MBKM ini. Oke, mungkin saya menampilkan bahan tayang saya dulu ya. Nah, sudah terlihat jelas ya Mas Jitni ya? Sudah terlihat jelas. Ya. Nah, sebentar. Oke, jadi di sini kalau saya lihat mayoritasnya angkatan 2021 ya, ada juga yang 2020, 2018, 19 dan sebagainya. Oke, jadi memang di akuntansi sendiri ya, di prodi akuntansi ini kalau dibilang ya berdasarkan data-data yang saya himpun seperti itu, karena juga dilihat dari dilihat dari kinerjanya fakultas, ini prodi akuntansi ini menduduki peringkat pertama sebagai salah satu penyumbang mahasiswanya mengikuti program MBKM ini ya, terkhususnya magang. Jadi memang sangat banyak sekali, maksudnya sudah cukup baik seperti itu ya. Nah, namun dengan semakin meningkatnya jumlah mahasiswa tersebut, maka juga prodi akuntansi ini banyak melakukan kerjasama dengan beberapa instansi atau perusahaan swasta agar mahasiswanya dapat mengikuti program MBKM pada kegiatan magang tersebut. Nah, jadinya tentunya kami sebagai dosen-dosen baru, bahkan mungkin dosen-dosen senior juga yang lain, dan Bapak KPS, Bu Kajur segala mengharapkan teman-teman di sini ya memilih ya atau mengikuti daripada magang MBKM ini, karena
Yang pertama banyak manfaatnya, seperti itu yang tadi sudah disampaikan Ibu Risma, manfaat dan juga apa ya, kalau bahasa sekarang itu membunuh kebosanan. Jadi itu mungkin yang biasanya kita lihat apa ya, cuma masuk kelas belajar gitu kan, ada yang ngantuk dan segala macam, sekarang bisa digantikan dengan mengikuti magang. Nah, apa saja sih yang tata caranya, terus keuntungannya dan segala lain. Nah, ini akan dipaparkan oleh saya pada hari ini. Oke. Jadi magang MBKM ya. Sekarang nih lagi rame ya, kalau saya bilang nih lagi rame, dan ini adalah kebijakan daripada menteri terbaru kita ya, yaitu Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, di mana pada zaman beliau inilah yang namanya MBKM ini muncul. Ya, MBKM sendiri itu namanya adalah apa? Kepanjangannya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dari kebijakan yang dibuat oleh menteri kita ya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, untuk Kampus Merdeka itu ada 4 ya, ada 4 pilar kalau bisa dibilang. Nah, yang pertama ini mungkin nomor 1, 2, dan 3 ini kebijakan universitas ya, ini lebih tinggi, bukan apa ya, bukan ranah daripada dosen-dosen ya. Jadi ini ranahnya sudah rektor. Nah, tapi kita fokus ke pilar keempat ya, di mana hak belajar 3 semester di luar program studi. Ya, berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, apa saja sih yang ada di dalam pilarnya ini? Maksudnya hak belajar ini apa? Jadi mahasiswa itu dibuat semerdeka mungkin, bahasanya seperti itu ya. Jadi baik kampus, dosen, prodi, mahasiswa itu dibuat merdeka. Nah, merdeka dalam artian apa? Jadi kalau dari penjelasan undang-undangnya sendiri, yaitu perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, ya, yang artinya boleh diambil, boleh juga tidak. Nah, haknya itu apa? Hak merdekanya itu apa? Adalah dapat mengambil ya SKS atau bahasanya mengganti nih. Ya, mengganti yang awalnya SKS adalah dihitung berdasarkan mata kuliah, sekarang bisa diganti dengan beberapa cara selain daripada hanya belajar ya. Dan ini maksimalnya adalah 2 semester yang dimana setara dengan 40 SKS. Jadi walaupun teman-teman mahasiswa di sini itu bisa apa, tidak mesti harus 2 semester, bisa aja 1 semester dan setara 20 SKS ya. Nah, untuk kegiatannya di sini juga dosen ya, dosen sebagai penggerak, nanti dosennya di sini menjadi DPL seperti itu, dosen pembimbing lapangan dan segala macam. Nah, menurut Mas Nadiem ya, ini ada 8 kegiatan yang tadi bisa dibilang dapat ya menggantikan 20 SKS ya, atau 1 semester, maksimal 2 semester. Nah, ini ada 8 kegiatan. Yang pertama ada magang, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan wirausaha, studi ya atau proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Nah, yang lagi sedang gencar di prodi kita ya, bahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kalau saya bilang itu adalah magang atau praktik kerja. Makanya ini saya warnain karena ini yang sedang dibahas saat ini. Nah, adapun sebenarnya saat ini ya, baru-baru ini itu mungkin teman-teman juga lihat itu dari studi prodi ekonomi pembangunan itu mengikuti pertukaran pelajar di Italia. Nah, teman-teman akuntansi juga bisa memilih seperti itu ya, mau magang, mau mengajar di sekolah, pertukaran pelajar. Bahkan informasi dari Pajaki juga bahwa ada beberapa mahasiswa di prodi akuntansi yang mengikuti kegiatan mengajar di sekolah. Bahkan pertukaran pelajar pun saat ini ada. Nah, poin ke-6 ini nanti akan berkaitan juga dengan kegiatan, sosialisasi webinar kewirausahaan. Jadi, teman-teman yang punya jiwa wirausaha nih ya, bisa menukarkan berwirausaha dengan SKS-nya ya, atau 1 semester atau 2 semester. Nanti kiat-kiat berwirausaha nanti akan dijelaskan oleh narasumber Pak Dedi ya, seperti itu. Nah, jadi MBKM ini menarik sekali ya. Nah, hanya saja di sini di akuntansi yang lagi gencar banget nih yaitu magang. Nah, seperti itu. Jadi magang ini bisa di mana saja teman-teman. Yang jelas adalah berkaitan dengan bidangnya ya.
kegiatannya bisa di perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan atau startup. Nah, cuma kebetulan di Samarinda belum ada ya seperti startup seperti itu ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi di webinar kewirausahaan seperti itu ya. Oke. Nah, sebenarnya saat ini memang ada sekitar, kalau kemarin dipaparkan ada sekitar 60 atau sampai 80 orang yang sedang proses mengikuti magang ya. Mungkin angkatan di 2019 kalau tidak salah, saya lupa. Nah, kami mengharapkan ya, kami maksudnya di sini adalah Prodi S1 Akuntansi, buat teman-teman mahasiswa di sini mau mengikuti magang di magang MBKM ini ya. Jadi sebenarnya ini saya tekankan lagi ya sekali ya, bukan memaksa untuk mengikut, tapi jika yang merasa tertantang ya, terasa menginginkan, itu boleh mengikuti ya. Karena tadi ada penjelasan di undang-undang bahwa bersifat sukarela. Boleh diambil, boleh tidak ya. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang bosan gitu kan, sudah 3 tahun atau 2 tahun belajar terus gitu kan, pengen deh cobain magang biar ngerasain nih gimana sih kerja akuntansi itu gitu kan, gimana sih mentalnya kalau bekerja itu, nah gitu. Nah, di sini juga ada poin penilaian ya, nih slide selanjutnya ini poin penilaian tentang bagaimana sih proses penilaian daripada MBKM tersebut. Kalau di mata kuliah ya, kita belajar pada umumnya ya, kita masuk kelas absen gitu kan, absennya harus terpenuhi, masuk dalam 16 pertemuan ya, 14 pertemuan, terus UTS, UAS, kelar ya. Nah, tapi kalau magang nih ada berbagai macam yang dinilai ya, teman-teman ya. Ada hard skill-nya, soft skill-nya. Nah, jadi yang menilai nantinya ya, menurut undang-undang itu adalah dari pihak perusahaannya. Nah, ya. Jadi ini bukan murni dengan dosennya seperti itu ya. Jadi bukan hanya dosen nanti akan membantu pihak perusahaan untuk memberikan apa ya, penilaian juga, seperti memberikan masukan bagi pihak perusahaannya. Nanti teman-teman yang menilai akan adalah perusahaannya atau bos daripada teman-teman itu sendiri, atasan seperti itu ya. Nah, jadi yang dinilai nanti adalah yang pertama merumuskan permasalahan keteknikan ya, menyelesaikan permasalahan. Jadi teman-teman ketika dikasih kerjaan nih kira-kira mampu nggak nyelesain gitu kan. Misalnya contoh buat jurnal harian gitu kan. Jurnal umum harian atau menggunakan skillnya untuk menggunakan aplikasi komputer dan segala macam. Nah, nanti kalau teman-teman dirasa lancar mengerjakannya itu nilainya A, misalnya seperti itu ya. Nah, juga ada beberapa soft skill yang lain, kemampuan berkomunikasi. Jadi kalau yang introvert nih agak kesusahan gitu kan. Nah, karena memang dalam bekerja itu kita nggak bisa juga introvert gitu kan. Ya. Nah, lalu ada kemampuan bekerja sama, kerja keras, kepemimpinan, dan kreativitas. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah kerja nih, kreativitas itu penting ya. Ini contoh aja nih sedikit, ini sebenarnya agak sedikit pembekalan juga ya. Kalau teman-teman suatu saat magang nih nanti eh, biasa kalau berhubungan erat dengan akuntansi itu ya, nanti teman-teman disuruh bikin semacam laporan keuangan lah ya, semacam contoh aja menjurnal atau buku besar deh, biasa yang paling sering dilakuin tuh, buku besar. Nah, itu teman-teman ngerjain di Excel ya. Kalau teman-teman ketik terus nggak dikasih garis, nggak dikasih kotak gitu kan, karena di Excel itu udah ada kotaknya, namun harus diberi kotak hitam lagi biar kelihatan. Nah, teman-teman biasa mungkin lupa ngasih atau memang nggak mau ngasih. Nah, itu nilai kreativitasnya berkurang. Dianggap ini tidak rapi, ya. Nah, itu contoh salah satu contoh yang kecil sekali yang menurut kita biasanya sepele, tapi kalau di perusahaan itu sangat penting karena di perusahaan itu menginginkannya anak orang-orang akuntansi itu adalah yang rapi gitu loh dan berkreativitas dan berinovasi tinggi. Nah, itu salah satunya tuh. Cuma masalah lupa ngasih kotak dan itu dilakukan terus menerus, mungkin bosnya juga tidak menegur karena sengaja memberi penilaian, akhirnya ya seperti itu ya, mungkin nilainya menjadi B, yang diharapkan teman-teman A malah menjadi B. Nah, itu sedikit gambaran saja ya bagaimana dalam suatu lingkungan kerja gitu loh ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini poin yang paling penting ya dari kegiatan ini, bagaimana sih cara mengikuti magang MBKM-nya gitu kan. Perasaan mungkin teman-teman kalau bolak-balik gitu kan di prodi akuntansi nggak ada tuh informasi MBKM.
Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, untuk saat ini ya, mulai dari sekarang dan ke depannya ya, ini akan kita prodi saat ini saya bersama Pak Jaki dan Ibu Kajur serta pengelola ya Bu Sekjur serta dosen-dosen lain ini mencoba memberikan merumuskan formulasi nih. Bagaimana sih menarik minat mahasiswa atau bagaimana cara menyampaikan informasi terkait eh, bagaimana mengikuti MBKM ini ya. Nah, yang pertama teman-teman karena ini dimulai dari sekarang ya dan akan ke depannya itu nanti akan ada semacam surat edaran ya. Surat edaran di prodi ya. Mungkin saat ini Pak Jaki beserta saya sedang merumuskan atau kan sudah bekerja sama dengan beberapa instansi serta perusahaan, nanti dilihat berapa kuota yang dibutuhkan. Nah, ketika kami sudah tahu misalnya untuk tahun semester ini ada sekitar 50 orang yang dibutuhkan untuk mengikuti magang selama 1 semester atau 6 bulan gitu kan. Nah, nanti akan kami taruh edarannya di depan prodi seperti itu, ditempel di kaca ya. Teman-teman di situ bisa lihat dari mana saja instansi yang membuka peluang untuk mengikuti magang ya. Biasanya ya teman-teman ya, untuk mengikuti magang ini tempatnya ini biasa agak-agak jauh sedikit gitu kan. Tapi sebenarnya Samarinda juga ada nih, mulai dicanangkan untuk mengikuti di BPKAD ya. Nah, kalau yang kemarin itu ada di Bontang, terus di Sangatta ya, Inspektorat Sangatta dan Kutai Timur seperti itu. Jadi nanti juga ke depannya ini juga bekerja sama dengan pihak swasta. Kemarin juga Pak Jaki juga ada menyampaikan bahwa bekerja sama dengan salah satu perusahaan internasional yang home base-nya di Melbourne, Australia gitu kan. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa tertarik mengikutinya juga di sana, tapi bukan ke Australinya ya, tapi cabang di Indonesianya. Kalau nggak salah di Balikpapan kalau tidak salah, seperti itu ya. Nah, jadi nanti ini poin yang pertama nanti akan disampaikan di surat edaran seperti itu. Teman-teman kalau berminat dan merasa oh nih saya bisa nih tinggal di Balikpapan karena kampung saya misalnya gitu. Nah, itu nanti bisa melapor ke Pak Jaki ya. Nanti saya lihatkan SOP-nya bagaimana awal muasalnya teman-teman bisa mendaftar dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Jadi berdasarkan kuota yang tersedia di prodi akuntansi. Ya, kalau misalnya dicari 50, ya teman-teman silakan daftar. Ya, kalau tertarik. Karena di situ sudah dijelaskan instansinya di mana, lokasinya di mana, bidang pekerjaannya apa, ya. Misalnya di KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Nah, udah pasti di situ orang-orang yang expert atau mempunyai minat di bidang perpajakan. Silahkan diikuti, ya. Yang kedua, nah ini yang keren juga nih, berdasarkan website magang MBKM. Nah, teman-teman silahkan buka, ya. Nanti ini PPT-nya juga saya bagiin. Jadi ini coba kita buka. Nah, kalau teman-teman ini kelihatan ya Google saya ya. Nah, oh sorry nggak Nggak kelihatan, Nggak kelihatan kan? Sebentar, harusnya begini aja. Nah, ini ketika kita buka ya. Nah, ini website ya, official dari Kemristek Dikti ya. Nah, jadi teman-teman bisa cari nih ya, mau magang di mana. Tapi kalau saran saya ini sebenarnya namanya Merdeka ya, teman-teman kalau mau magang di Jogja, di Papua, juga di Jakarta biar beken gitu kan itu monggo ya, silakan ya. Yang penting ya, teman-teman bisa mengcover biaya hidupnya seperti itu kan. Nah, misalnya contoh ya, kita cari di daerah Kalimantan Timur aja deh. Kemarin saya nyoba nyari nih, ada beberapa. Semua posisi akuntansi aja. Oh, tuh sorry. Coba Samarinda deh. Biasa muncul nih. Kemarin saya nyari muncul. Nah, ini contoh aja ya. Posisinya di Samarinda. Nah, ini kebetulan ada yang menjadi project manager assistant. Kemarin saya lihat banyak kok, saya lupa kata kuncinya gimana ya. Nanti coba saya cari dulu. Ada di BPJS. Ini yang paling banyak nih BPJS nih kemarin. Nah, ini di Ditjen Perumahan Kota Samarinda. Ya, lalu ini ada beberapa ada 2 nih kebetulan nih. Kalau untuk di Samarinda ya, mungkin kalau di tempat lain
banyak juga seperti itu kan. Contoh. Nah, Balikpapan ini banyak banget nih industri kan. Nah, ya, banyak. Ada sebagai bisnis analis, back end developer, data scientist ya. Tapi ini kebetulan untuk khusus mungkin yang berjurusan IT ya, seperti itu. Teman-teman bisa nanti bagian yang keuangan gitu kan. Nggak ada nih kebetulan nih. Kemarin ada nih. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau mengikuti yang website ini ya, teman-teman bisa ikutin Instagramnya atau sosmednya. Itu biasa dia selalu update tuh kalau ada lokasi magang baru gitu kan, yang menarik-menarik. Kalau teman-teman ikut yang dari website ini ya, usahakan ya kalau memang teman-teman pengen ke luar pulau seperti ke Jawa gitu kan, silahkan. Karena di sana bekerja. Ya, teman-teman juga nantinya akan mendapatkan hak-haknya seperti honor dan lain-lain. Nah, ya seperti macam kerja ya, magang ya. Itu magang di Shopee, di Google, Google-nya Indonesia itu katanya informasinya mempunyai honor yang fantastis. Nah, tapi ya ada tapinya lagi nih. Kalau yang nomor 2 ini, teman-teman nanti akan diseleksi karena mengikuti ini se-Indonesia. Ya, diseleksi melalui tes. Ya, tesnya nanti yang dilakukan oleh Kemdikbud. Nah, kira-kira teman-teman ini mempunyai apa ya namanya, mempunyai expert nggak di bidang lokasi magang itu? Karena benar-benar kerja. Magangnya ini nggak seperti mungkin zaman dulu SMK itu PKL ya. Nggak seperti itu yang cuma disuruh fotokopi gitu kan. Suruh bikin kopi enggak. Nah, di sini benar-benar kerja ya. Teman-teman akan merasakan bagaimana kerja ya sebenarnya kalau kita bekerja sesuai dengan ke apa ya kemampuan kita dan hobi kita gitu kan, disesuai bidang itu akan sangat menyenangkan. Nah, jadi itu ya nomor 2 teman-teman bisa akses di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id ya. Itu programnya ada banyak. Kebetulan yang saya cek tadi adalah program magang. Kalau teman-teman mau pertukaran pelajar misalnya pengen kuliah di UGM, di UI, di Unhas dan lain-lain itu silakan. Ada juga banyak ya. Terus ada kegiatan wirausaha, pendampingan desa, riset dan lain-lain ya. Itu kalau saya lihat di websitenya tadi ya, Kampus Merdeka, itu kalau program magangnya Universitas Gajah Mada itu udah keren-keren ya. Semoga juga Unmul bisa mengikuti jejak mereka. Jadi mereka pendampingan desa, jadi mereka benar-benar bangun desa yang awalnya apa namanya terbelakang menjadi lebih maju dan segala macam. Teman-teman bisa cek di sana ya contoh-contoh magang yang sudah pernah dilakukan oleh universitas-universitas lain yang duluan melakukan seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada lagi nih ya, namanya Merdeka ya. Teman-teman bisa mencari sendiri. Ya, misalnya teman-teman punya apa ya, punya tetangga gitu kan, tetangga atau keluarga yang misalnya kerja di Pertamina. Dan ternyata Pertamina ini menerima magang, mahasiswa magang. Teman-teman bisa apply ya, teman-teman bisa masuk ke sana kalau memang apa ya diterima gitu. Nah, tapi syaratnya adalah teman-teman ngelapor dulu ke KPS S1 kita ya, Pak Jaki seperti itu. Nanti Pak Jaki akan bersama-sama teman-teman ke sana ya untuk perjanjian kerjasama misalnya dengan Pertamina gitu kan. Nah, teman-teman nanti langsung magang di Pertamina. Jadi ada semacam perjanjian kerjasama dulu ya. Jadi teman-teman juga terlindungi, Pertamina juga terlindungi gitu kan dari data-data dan segala macam pekerjaan. Nah, jadi yang ketiga itu memang apa ya namanya teman-teman disilahkan untuk mencari sendiri gitu kan. Nah, boleh Pertamina bahkan mungkin di pemerintahan atau instansi itu boleh juga ya. Ya, yang penting syaratnya adalah lapor ke KPS kita ya. Oke. Nah, ini tadi penjelasannya ya. Kalau berdasarkan ini berdasarkan kuota yang disediakan. Nah, nanti teman-teman tuh daftar dulu. Misalnya tadi contoh di periode di semester genap ini misalnya 50 orang yang dicari. Ternyata nih banyak yang daftar nih gitu kan. Ternyata yang daftar sekitar 70 orang. Artinya 20 orang ini 70 orang ini akan nanti diseleksi. Ya, diseleksi berdasarkan apa ya? Seleksi administratif kalau kami bilang itu ya. Nanti dilihat dari nilai IPK-nya. Ya, yang IPK-nya tinggi kemungkinan akan masuk gitu kan. Yang nilainya rendah mungkin akan diikutkan di periode selanjutnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin juga teman-teman yang mempunyai IPK rendah
ya, misalnya mohon maaf nih bukan rendah ya, maksudnya agak apa ya, agak ke bawah gitu kan. Teman-teman bisa mengikuti dengan cara lain ya. Yang pertama mengikuti di website atau juga mencari sendiri. Yang tadi seperti saya bilang di nomor 3 tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Yang ini dari website magang. Nah, ketika lolos seleksi teman-teman wajib lapor KPS dulu ya. Seperti itu. Jadi apa serta-merta kita nih harus lapor dulu karena untuk pendataan ya teman-teman. Jadi supaya untuk melindungi teman-teman juga gitu loh. Ya. Jadi kita nih sebagai prodi ini kan bertanggung jawab karena kalian adalah mahasiswa kami dan kami berhak melindungi kalian seperti itu. Jadi apapun kita akan data, buatkan surat rekomendasinya dan macam-macam ya. Nah, ini adalah simulasi prosesnya kalau mengikuti yang website tadi ya. Sebenarnya sama mudah juga, cuma memang biasanya untuk yang dari website ini cukup banyak saingannya. Ya, saingan cukup banyak karena se-Indonesia. Ya, itu tuh. Karena jadi apalagi kalau startup itu di Shopee itu katanya kalau magang digajinya UMR, ya kan? UMR Jakarta gitu kan. Wah, ya karena kerjanya di Jakarta gitu kan itu cukup banyak ya teman-teman udah seperti kerja standarnya kerja. Jadi kemungkinan juga apa ya namanya seleksinya cukup ketat dan saingannya pun akan banyak gitu kan. Karena memang apa ya perusahaan yang besar gitu kan seperti itu ya. Nah, ini mencari sendiri ini boleh, ini silahkan aja ya teman-teman mencari, baik di pemerintahan juga boleh, yang jelas tidak boleh cari sendiri terus masuk sendiri gitu kan. Tapi harus lapor dulu ke KPS, nanti Pak KPS yang akan datang ke sana ya, bertemu bosnya dan bertemu atasannya dan melakukan perjanjian kerjasama ya. Nah, itu tadi adalah caranya ya mengikutin ya maksudnya bagaimana mengikuti dan segala macam. Nah, ini kita lihat dulu SOP-nya ya bagaimana tata cara dari awal sampai dengan akhir itu kita mengikuti magang MBKM ini. Nah, kebetulan SOP-nya ini kemarin terakhir baru ditandatangani Pak Jaki ya. Tinggal ditandatangani Bu Risma jadi sudah disahkan seperti itu. Nah, ini tata cara alurnya ya. Jadi yang pertama teman-teman tuh bisa lihat di prodinya di yang tadi saya bilang ya surat edaran di prodi seperti itu. Nah lalu setelah teman-teman berminat nih misalnya, oh ini cocok nih tempat saya nih misalnya, oh di Kutim saya mau sekalian pulang kampung nih, nah itu boleh ya. Atau oh di Berau saya pengen jalan-jalan juga nih sekalian kerja di sana gitu kan, itu boleh silahkan ya. Nah tapi yang jelas adalah teman-teman yang tahapan pertama adalah berkonsultasi dulu dengan KPS S1 akuntansi ya Pak Jaki. Nah dikonsultasikan dulu. Nanti Pak Jaki akan mungkin menanyakan beberapa hal tentang kesediaan teman-teman, apakah sanggup dan apakah nilainya cukup gitu kan, dan mata kuliahnya apakah sesuai yang dikonversi dan segala macam ya. Nah, jika teman-teman nanti sudah menurut Pak Jaki oke, silahkan daftar. Nah, teman-teman akan membuat surat permohonan rekomendasi ya. Teman-teman nantinya akan membuat surat itu agar kalau teman-teman nanti lolos, nanti teman-teman akan dibuatkan surat rekomendasi. Nah, ini jika kuotanya ternyata yang tadi saya bilang hanya 50, yang daftar 70, maka akan ada seleksi. Nah, jika belum lolos, maka akan kembali lagi ke atas. Namun jika lolos, teman-teman akan mendapatkan surat rekomendasi, yang dimana sebagai syarat untuk mengikuti program magang MBKM ini, gitu kan? Nah, nanti juga teman-teman akan ditunjuk salah satu DPL untuk mendampingi teman-teman ya. Ini biasanya dosen-dosen senior. Mungkin kalau yang saya ketahui sampai dengan saat ini, dosen-dosen yang ikut yang menjadi DPL ini, yang pertama Ibu Dr. Yana Ulfa, seperti Pak Jaki ya, Pak Dr. Jaki, Ibu Dwi Risma, Ibu Wulan ya, Ibu Ferry dan Ibu Ebi, Mbak Mega dan lain-lain ya. Jadi dosen-dosennya memang yang senior, ada juga yang masih semi senior seperti itu ya. Nah, lalu teman-teman nanti bersama-sama mendatangi mitra nih, bersama dengan DPL ya atau KPS-nya atau Bukajur nih ya, mendatangi mitra. Nah, ini arahnya ke sini ya, mendatangi mitra. Nanti mitra ini mohon maaf ya, maksudnya tempat magang ya. Jadi kita biasa bilangnya mitra. Karena mitra kerjasama, makanya kita biasa mitra. Nah, nanti di dalam perusahaan itu akan ditunjuk salah satu
stafnya ya atau atasannya ya atau bawahan atau ya supervisor lah ya. Kalau di pemerintahan itu kepala subbagian atau kepala bagian yang akan menjadi pembimbing lapangan di tempat magang teman-teman. Ya, nah jadi teman-teman nanti berkoordinasinya dengan atasan yang ditunjuk tadi. Ya, jadi nggak asal koordinasi Kak. Nah, teman-teman nanti akan dikasih pekerjaan baik dari supervisor, mungkin dari divisi-divisi lain gitu kan. Nah, nanti yang menilai adalah dari pembimbing lapangan di tempat magang itu sendiri atau supervisor tadi. Ya, yang menilai ke keaktifan teman-teman ya, ke apa namanya? Kedisiplinan ya, bagaimana menghadapi pekerjaan, memecahkan masalah, menganalisis pekerjaan dan sebagainya. Jadi benar-benar kerja ya. Kalau di sini namanya juga kalau di magang MBKM ini kerja, benar-benar kerja ya. Bukan tadi seperti saya bilang ya, seperti di zaman SMA PKL gitu kan. Fotokopi dan segala macam. Teman-teman akan dimasukkan ke dalam proyek-proyek yang memang dibutuhkan oleh di tempat sana. Nah, tapi ini sedikit informasi juga. Biasanya kalau teman-teman masuk karena seorang akuntan ya, bisa jadi auditor, bisa jadi eh, bukan admin ya, akuntan, bagian perpajakan, itu saya mohon jangan pernah datanya dibocorkan keluar. Nah, ini juga pesan Pak Jaki ya. Jadi eh, kalau teman-teman biasa disuruh ngerjain laporan keuangan, bantu review dan segala macam, itu datanya nggak boleh keluar. Ya, maksudnya nggak boleh diceritain sama teman-teman, "Oh, ini perusahaannya mau bangkrut." Nggak boleh begitu. Kalau teman-teman ketahuan melakukan itu, maka akan ada konsekuensi yang nanti diambil oleh Pak KPS S1 akuntansi kita. Karena memang dalam perjanjian kerjasama itu eh, apa ya namanya bagian akuntansi ini bagian vital gitu loh, karena ngurusin keuangan dan artinya tidak boleh ada data itu sampai keluar. Nah, itu juga sedikit informasi ya. Karena memang vital sekali gitu kan. Nah, setelah teman-teman magang nanti akan berkoordinasi dengan supervisornya, lalu DPL dari dosen prodi akuntansi, teman-teman nanti akan dinilai dan disuruh terakhirnya adalah rangkaian kegiatannya adalah membuat laporan dan video waktu teman-teman melakukan magang itu sendiri. Nah, jadi itu semacam rangkaian akhir ya untuk mendapatkan penilaiannya dibuatkan laporan dan video. Ya, jadi itu videonya apalagi sekarang nih membuat video ini cukup mudah ya teman-teman ya. Silakan belajar di YouTube tuh banyak banget. Ya, jadi bukan suatu hal yang susah ya. Bahkan sekarang kan mudah sekali ya membuat semacam konten seperti itu ya. Nah, nanti setelah penilaian keluar, teman-teman akan nilainya akan langsung masuk di SIA. Ya, jadi artinya teman-teman udah nyelesain 1 semester dengan hanya magang. Ya, langsung mata kuliah yang awalnya biasanya kalau 20 SKS itu 6 mata kuliah ya. 6 mata kuliah itu akan mendapatkan nilainya masing-masing. Ya, misalnya A, ya sudah semuanya dapat A gitu kan. Nah, bayangkan itu sangat-sangat apa ya? Manfaatnya tuh sangat bagus sekali gitu loh. Teman-teman nggak perlu belajar, bukan nggak perlu belajar ya, maksudnya melewati mata kuliah dengan cara yang asik kalau saya bilang ya. Magang tuh asik, kita bekerja tuh asik karena juga membangun mental kita suatu saat kalau kita bekerja. Nah, jadi itu ya untuk SOP. Nah, ini adalah tentang matrik mata kuliah yang sebenarnya matrik mata kuliah ini nantinya juga akan kemungkinan tidak seperti ini ya, nanti juga akan bisa berubah mengikuti perkembangan gitu kan. Nah, ini adalah matriks. Nah, ini kalau misalnya teman-teman magangnya di semester 5 ya di bidang apapun, baik itu konsultan, perpajakan, auditor ya atau akuntan gitu kan. Nah, teman-teman akan diarahkan ya atau akan dapat pengkonversian mata kuliah sebanyak 6 ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya mata kuliahnya di semester 5 itu ada akuntansi keberlanjutan, keuangan lanjutan 1, auditing 1, manajemen investasi dan lain-lain ya. Nah, bagaimana jika magangnya di semester 6, Pak? Nah, maka yang terkonversi adalah yang mata kuliah di semester 6 itu sendiri. Ya. Oke. Selanjutnya, nah bagaimana dengan semester 7? Ya kan, semester 7 nih bisa juga kita mau magang, itu bisa banget. Ya, semester-semester atas nih suatu saat misalnya teman-teman sudah merasa kayaknya skripsi saya belum bisa saya kerjakan, mungkin saya mau perbaiki nilai aja dulu. Wah, itu silahkan.
dengan cara memperbaikinya melalui magang MBKM. Nah, itu boleh banget. Nah, tapi kalau sudah semester 7 akan ada spesifikasinya ya. Misalnya di semester 7 nih teman-teman ngambil magang di pemerintahan yang bidangnya pelayanan, misalnya rumah sakit, misalnya contoh kantor camat gitu kan. Dan lain-lain. Nah, ini contohnya BPKAD, Perumda, dan kantor DPRD misalnya. Nah, teman-teman akan mengkonversi mata kuliah yang sudah dibuat, dimatrikskan pada slide ini gitu kan. Nah, lalu kalau misalnya jadi auditor, apa saja mata kuliahnya? Ini yang di nomor 4. Ya, misalnya di bidang penerimaan daerah, KPP atau Dispenda, ini beda-beda ya. Nah, ini bagaimana dengan perusahaan BUMN atau swasta? Beda lagi mata kuliahnya. Lalu misalnya bagaimana misalnya magang di bank. Nah, ini kalau di bank nih cukup banyak juga nih honornya ya. Silahkan nih teman-teman kalau mau jadi perbankan nih, orang perbankan. Nah, kalau yang paling keren nih kalau menurut saya magang menjadi konsultan ya, di KJA atau di KKP atau KAP ya. KAP atau sorry, KAP-nya di bawah. Nah, ini KJA atau KKP. Ya, ini silahkan. Ini bagus banget nih kalau teman-teman yang pengen cita-citanya jadi konsultan. Ya, karena biasanya kalau kita mau jadi konsultan, kita harus punya jam terbang yang lama, magang di tempat atau bekerja di konsultan milik orang lain. Ya, nah kalau sebagai KAP ini akan menjadi auditor independen. Ya, ini juga dibutuhkan jam kerja, jam terbang yang tinggi jika teman-teman mau buka kantor konsultan. Nah, terus juga informasinya sedikit ini bahwa mata kuliah ini nantinya bisa berubah ya, mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalnya ada perubahan kurikulum, maka akan di-reshuffle lagi dan segala macam. Atau mungkin nanti suatu saat ke depannya mungkin akan bekerja sama, misalnya prodi akuntansi akan bekerja sama dengan apa namanya bidang yang lain misalnya. Nanti akan bertambah lagi ya. Seperti itu. Misalnya bekerja pada bidang startup atau kewirausahaan dan lain-lain gitu kan di UMKM. Nah, itu berubah lagi nanti mata kuliahnya. Maksudnya nambah lagi tuh. Jadi teman-teman nanti bisa memantau daripada surat edaran tentang daftar atau matriks konversi mata kuliah di prodi S1 akuntansi ini ya. Nah, selanjutnya mungkin itu saja dari saya ya. Kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya atau merasa yang sudah paham, ya silahkan, nggak masalah juga ya. Tinggal nanti saya mau eksekusi langsung aja Pak, saya mau sekarang juga magang, nggak bisa ya, tunggu semester depan karena ini sudah proses magang gitu kan. Nah, ini ada sedikit quotes dari Kemdikbud ya, ilmu untuk amal, kebijakan untuk kebajikan. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator Pak Jitni. Maaf Mas, masih ke-mute Mas. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Rinaldi. Pemaparannya tentang magang menarik sekali. Mungkin kalau saya sebagai mahasiswa, saya pasti akan ngambil magang ini karena sama Mas, kalau ada zaman kita dulu kan. Karena selain terkonversi menjadi SKS, magang ini kan tadi poin-poinnya ada banyak tuh, untuk melatih soft skill, melatih hard skill, melatih mental, kenal sama orang dalam jadinya kan. Karena juga kemarin saya dengar ada di BPJS Ketenagakerjaan itu peserta magang dapat gaji sesuai UMR, waduh lumayan tuh kan. Terus juga dapat dapat asuransi jiwa. Jadi kalau kenapa-napa gitu kan, jatuh di tangga, najun jalik jangan sampai. Oke. Perlu juga diingat teman-teman yang nanti ikut mengikuti magang juga jangan lupa menjaga nama baik instansi kita. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Pasti banyak sekali pertanyaan, pasti banyak sekali teman-teman bertanya-tanya bagaimana prosesnya, bagaimana cara mendaftarnya. Silahkan ditanyakan sekarang. Bagi yang mau bertanya, saya persilahkan untuk 3 pertanyaan, masing-masing 1. Baik, saya buka sesi tanya jawabnya. Silahkan raise hand yang mau bertanya, atau juga kalau ada yang malu-malu mungkin silahkan bertanya di kolom chat, silahkan. Ya, kalau zaman kita dulu mungkin kalau ada kita mau ikut ya Mas ya, karena ya, kalau di perkuliahan tuh mungkin kalau saya sih kadang membosankan ya. Kadang apalagi terkadang. Iya, kadang-kadang nggak semua. Mata apalagi dosennya ketemunya itu aja gitu kan, dosennya kan mending ikut magang dapat gaji dan segala macam ya.
Jadi salah itu, satu benefit kalian lah iya, di era ini, salah satu benefit yang sangat sangat menarik. Jadi iya menarik silahkan. lah. Oke, Gini aja, enggak mah, kemarin enggak. kemarin tuh ada anak baru yang datang ke saya, anak semester 1 ya. Saya sempat ketemu, bertanya-tanya sedikit, dan dia sempat nanya, Pak, kalau misalnya saya semester 1 ini di semester 2 selanjutnya saya ikut magang, bisa nggak? Gimana itu? Oh iya, oke. Jadi Anak sebenarnya baru tapi ya, ya punya motivasi yang tinggi mungkin ya. Jadi ya. kalau informasinya Mas, jadi sebenarnya magang ini itu wajib melewati 3 semester sebenarnya. Ya, 3 semester. Jadi intinya semester 1, 2, dan 3 itu belum diperkenankan untuk mengikuti program magang ini. Ya karena memang juga sebenarnya itu apa ya, lagi mata kuliah dasar, rata-rata mata kuliah wajib gitu loh, yang nggak boleh sebenarnya dilewatkan ya. Seperti contohnya pengantar akuntansi. Nah, gimana misalnya teman-teman di sini nggak ngikutin pengantar akuntansi tapi ikut magang, nah, nanti bingung buat jurnal gitu kan, tuh dasar banget. Nah, jadi rata-rata itu orang teman-teman yang ngikutin magang, kalau hasil wawancara saya ya, nanya-nanya ke mahasiswa itu memang dari semester 5 tuh, 5, 6, 6, 7, 7 tuh kalau yang senang banget nih kalau apa namanya mau memperbaiki nilai dan segala macam. Oke, itu sih Mas. Jadi di 3 ke atas Mas. Ini kayaknya ada pertanyaan nih Mas. Oke, poinnya bagus ya. Jadi memang kita harus punya skill dasar dulu lah istilahnya untuk mengikuti Nah magangnya. Jadi itu nggak ya, bisa jadi sembarangan bener. langsung gitu kan. Nggak asal Oke, masuk langsung ikut gitu kan. iya. Oh ya, ini ada pertanyaan ya dari Ya, Ibrahim. ya. Mohon maaf, oke. Saya ingin bertanya, apakah jika mengikuti MBKM ini dapat memperbaiki nilai kita yang D, dan berapa lama kegiatan MBKM? Oke, bisa langsung Oke. dijawab. Ya. Nah, ini terima kasih ya Mas Ibrahim pertanyaannya. Ini berarti angkatan 19 nih kira-kira semester berapa nih Mas? Mohon Mas Ibrahim bisa kasih tahu nih semester Semester berapa nih 7, Masnya ini? 7 kayaknya ya. 7 ya berarti ya, 7 7 ya. bukan sih? Ah, ya benar 7. Iya. Oke, mata kuliahnya D, benar. Mata kuliahnya misalnya mendapatkan D. Nah, ini kalau informasinya namanya juga memperbaiki mata kuliah ya. Ini diperbolehkan, Mas. Memperbaiki. Jadi bukan jadi kalau teman-teman tadi ya karena mungkin Mas Ibrahim baru join juga. Jadi MBKM ini bukan hanya apa ya, mengkonversi itu bukan hanya memperbaiki tapi juga boleh mengambil mata kuliah baru. Nah, jadinya kalau Mas Ibrahim mau memperbaiki itu silahkan ya, tapi dilihat dulu mata kuliahnya yang sesuai dengan apa namanya bidang yang nanti akan diikuti magangnya. Ya contoh aja nih. Ternyata Mas Ibrahim nilai pajaknya, perpajakannya misalnya mendapatkan D. Nah, Mas Ibrahim bisa mengikuti magang di misalnya perusahaan swasta atau tadi di Matrix yang saya kasih tahu ya, yang kita lihat bersama tadi, atau di kantor konsultan pajak. Ya, nah itu nanti otomatis mata kuliah perpajakannya bisa dikonversi dan mendapatkan nilai yang lebih baik gitu. Ya, jadi dilihat dulu bidangnya, Mas. Jangan mengambil bidang misalnya yang tidak terkonversi untuk mata kuliah perpajakan. Nah, itu sayang sekali gitu ya. Jadi dilihat lagi. Nah, nanti Mas Ibrahim bisa lihat di apa ya namanya? Bisa lihat di edaran di prodi atau Mas Ibrahim bisa cari sendiri. Nah, itu silakan. Nah, terus untuk berapa lama kegiatannya? Itu 1 semester, Mas. Ya, 1 semester. Dari wawancara yang saya lakuin ke mahasiswa, itu rata-rata magang itu adalah 4 sampai 6 bulan. Ya, jadi paling rendah itu 4 bulan. Ya. Nah, itu nanti tergantung dari pihak tempat magangnya. Mau dia misalnya, oh saya butuhnya mahasiswa ini magangnya 6 bulan. Nah, mau enggak mau Mas Ibrahim akan 6 bulan di sana, gitu kan. Nah, ternyata misalnya cuma 4 bulan aja, 4 bulan juga. Ya, yang jelas adalah nantinya 1 semester itu. Jadi kalau misalnya magangnya 4 bulan ya 2 bulannya leha-leha gitu kan. Jadi gitu Mas Ibrahim jawabannya ya. Boleh intinya.
Ya, Ya, mungkin jadi intinya boleh misalnya yang boleh. apa yang nilainya jelek dipajak gitu ya, magangnya juga Ya, dipajak gitu ya. iya, Oh ya, kalau apa diwajibkan ikut itu bidangnya sesuai ya dengan mata kuliahnya. ya, dan 6 bulan ini sebenarnya lumayan loh untuk kalian Lumayan. memperlihatkan performa kalian. Jadi biasanya tuh kadang-kadang magang ini setelah selesai magang itu benar-benar diangkat jadi pegawai gitu Nah, ya. benar. Saya lupa Saya juga juga dengar-dengar ngejelasin dari tuh. beberapa orang gitu kan. Biasa Pertamina tuh yang begitu tuh teman-teman. Kalau teman-teman performanya bagus, langsung dikontrak, lulus langsung kerja sini. Wah, udah gas itu kan, enak gitu kan. Sudah nggak usah perlu cari kerja lagi, magang nih, bagus banget nih. Pas apa ya? Maksudnya teman-teman bisa nunjukin skillnya lah, itu yang paling penting tuh. Ya, ini Iya. banyak. Oh, ini ada pertanyaan lagi ya. Lagi. Tadi izin bertanya Pak Miftahul Janah dari silabus Prodi 1 itu semester full dong SKS. Gimana ya sebentar ya. Bentar. Ini ada dari Pak Dedi Priyansah, Mas. Bentar dulu, Mas. Ya enggak sih? Iya, nanti Saya saya boleh ini. tanya. Oh, Oke. teman Mas. Ya, oke. Itu narasumber. Oh, udah sumber. Oke. Sudah terlalu hebat untuk Mas Dedi ya. Oke, nih dari Mas Miftahul. Satu semester itu kan full 24 SKS. Nah, yang Iya, jika benar. dikonversi hanya 20 SKS, berarti ada 1 atau 2 mata kuliah yang tertinggal. Nah, bagaimana Pak gitu? Oke, baik. Jadi informasinya ya, teman-teman, memang ada mata kuliah yang sebenarnya nggak bisa dikonversi. Ya, apalagi mungkin kalau tadi saya jelaskan ya di undang-undang itu hanya 20 SKS dan kita itu fullnya 24. Nah, ini jadi masalah nih. Sebenarnya nggak juga masalah sih ya. Jadi begini, formulasinya adalah ada memang mata kuliah yang tidak bisa dikonversi. Contoh, metodologi penelitian. Itu teman-teman kalau nggak ikut, nggak bisa ngerjain skripsinya. Nah, lalu bagaimana Pak solusinya Pak? Nah, teman-teman nanti kuliahnya akan daring. Nah, ini sudah berjalan ya. Ini teman-teman yang saya lupa angkatannya Mbak Ulan HMJ itu kalau nggak salah semester 5 ya. Nah, Mbak Ulan itu katanya untuk mata kuliah teori akuntansi dan metodologi penelitian, kuliahnya dilaksanakan secara daring. Ya, untuk jamnya saya kurang tahu, kalau nggak salah malam kalau nggak salah. Jadi memang dosennya disetting untuk ngajar yang 4 SKS tadi ya, maksudnya yang mata kuliah yang tertinggal tadi ya, untuk mendaringkan perkuliahannya. Ya, jadi tetap ada belajar sambil magang gitu loh. Nah, itu bagi yang semester 5. Nah, kalau yang semester 7 gitu kan udah leha-leha dia kan nggak ada lagi mata kuliah karena udah terlampaui semua. Jadi begitu Mbak Miftahul Janah ya. Jadi tidak perlu khawatir dan memang ini sudah kebijakan bahwa memang tidak semua mata kuliah mampu dikonversi ya. Jadi nanti kuliahnya secara daring. Oke, lanjut Mas. Ada lagi nih Mas. Oke, ini pertanyaan yang terakhir mungkin dari siapa ini, UKM Sekre. Di situ ditanyakan bahwa apakah mata kuliah praktek akuntansi keuangan itu salah satu mata kuliah yang terkonversi, Pak? Oke. Jadi begini, mata kuliah akuntansi keuangan apakah termasuk salah satu? Masuk ya, tapi teman-teman harus melampauinya dulu. Ya, tadi mungkin akuntansi keuangan kalau nggak salah misalnya di semester 4 gitu kan. Nah, tadi kan mungkin Pak Jitni bahkan mungkin ada bertanya juga ya, jadi mengikuti magang ini kalau bisa di atas semester 3. Biasanya minimalnya teman-teman itu mengikuti mata kuliah yang di semester 5 baru mengikuti magang. Nah, itu akan terkonversi, Mas. Jadi misalnya juga mata kuliahnya itu wajib, misalnya tadi ya contoh saya bilang misalnya teori akuntansi gitu kan. Itu boleh nggak? Nggak boleh, kecuali teman-teman sudah semester 7 baru memperbaiki ke belakang. Nah, itu boleh. Nah, ini kalau akuntansi keuangan, ini saya lupa nih semester berapa. Ya. Ini kalau tadi ada di matriks itu boleh, Mas. Ya, bahkan dari semester 5, semester 6 itu ada beberapa mata kuliah wajibnya itu terkonversi secara otomatis jika teman-teman mengikuti magang MBKM. Jadi boleh-boleh aja, Mas, ya. Seperti itu. Oke, Aja sih, Mas. baik Pak Renaldi, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, kita akhiri sesi 1 ini ya, yang membahas mengenai magang. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti bisa langsung ketemu Pak Renaldi di Prodi. Boleh, di Japri boleh ya, ketemu boleh. Kalau di jalan nanti ketemu di jalan, diberhentiin aja nggak apa-apa. Diberhentiin. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Ya, kita terima kasih Pak Renaldi atas waktunya, atas pemaparannya.
Mungkin sesi foto akan dulu, saya Mas. sedikit serahkan dulu ke MC untuk melakukan sesi foto ya kita ya. Iya, Sesi foto di sesi 1 ini. ya. Karena saya mau lanjut pulang nih, Mas. Lagi di luar negeri ya. Luar ya, saya Mas. Luar multiverse. Oke, mana ini MC kita nih, Silakan Mas? kalau yang mau narsis silakan dinyalakan ini. Iya. Ya, silakan. Masa foto nggak dinyalakan? Kameranya. Dinyalakan Oh iya. videonya. Ini mana MC kita nih, Mas? Itu MC-nya suaranya kalau lihat Ketutup ya, ya, ketutup ya, ketutup ya. suaranya Ya, kecil kita foto dulu, Mbak, minta tolong. Oke. Mungkin Kecil kita banget mulai suaranya MC-nya. sebentar, Pak. Mungkin saya coba pakai headset terlebih dahulu ya. Ya, coba kecil suaranya. Ada 7 halaman ya. Narasumber kita sudah bergabung, Pak Dedi Priyansah. Suatu kehormatan. Assalamualaikum, Pak Dedi. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Pak Haji. Iya. Sehat Pak Dedi. Pak Haji, Pak Muhammad Haji Jitni kan? Oh, Haji. Iya. Iya, Haji. MH Oh iyalah. Iya. Muhammad Haji Haji. gitu. Hajinya di tengah ya. Baru Muhammad sadar. Harap Pak itu, Rinaldi, harap. saya serius mau tanya itu Pak, tapi ntar aja habis kita Oh, iya? foto bareng lah. Saya Oh, mau tanya. silakan. Oh, boleh. Tuh kan orang mau nanya. Memang masih ini loh, Pak. Iya loh, ini Di orang mau skipnya nanya. pertanyaan orang. Udah ahli masa masih nanya sih. Waduh, ya itu sudah ahli juga sih. Ini mana, Mas? Kita foto dulu, Mas. Ya, kita foto dulu. Mana si Lia tadi ya? Ikam aja yang jepret gitu deh, langsung aja. Sudah, aku jepret Langsung aja aja, ya. Mas. Jepret Sniping. aja, Mas. Ya. Silakan teman-teman open kameranya. Slide pertama, Sebentar. Oh, ini udah. Biar Ada. ini aja. Nah, ini pas Oke. juga ada narasumber kedua nih, Mas. Buat tambahan kan? untuk slide pertama, 1, 2, Yang pertama senyum. Oke. Slide kedua, 1, Kita- 2, 3. Kita di slide mana nih? Nggak tahu nih, bergaya terus pokoknya nih. Sampai slide akhir nih. Ya, Slide pertama lah kita. Oh, yang pertama. slide ketiga. Aduh, yang di slide ketiga pada off cam semua ini. Ya, Nggak nggak apa-apa, apa-apa. nggak apa-apa. Mungkin lagi Nggak mandi apa-apa, kali. nggak apa. Iya, karena pagi betul ini. Baru lagi bangun ini, belum berjilbab. Oke, slide keempat. Wah, ini ada Pak Olan juga nih. Assalamualaikum, Pak Olan. Waalaikumsalam. Kok mati sih? Nah, akhirnya nyala. Siapa mati Pak Olan? Kenapa belum matian? Oke, ya lanjut. Silakan, Pak Dedi. Mungkin tadi mau ada Oh iya, ditanyakan. iya. Silakan Pak Dedi untuk Ini udah ya? Pak Jitni nih loh. ya, Ya, silakan, untuk perusahaannya mau ngadakan magang kan? Bu, boleh sekali langsung gas, Mas. Kita, Mas. Pertanyaan pertama, apakah suatu perusahaan itu yang kita miliki, apakah ada syarat-syarat tertentu yang dimiliki sebagai kebutuhan untuk magangnya anak MBKM? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah secara teknis kami diharuskan mendaftar ke suatu formulir atau registrasi di Unmul gitu, atau seperti kayak kita lelang terdaftar di LPSE gitu, terus nanti ada seleksi, kemudian menang tender dan sebagainya, atau ya udah kayak misalnya KKN Unmul yang tahun lalu aja, misalnya yang kayak tematik atau apa ya, yang KKN reguler ke desa, KKN yang ke perusahaan magang, atau kayak gitu aja. Orang datang bersurat, saya balas surat mereka, kemudian mereka langsung dengan begitunya saja saya terima sebagai magang MBKM. Bagaimana prosedur nih? Nah, ya, jadi makasih dulu Pak Dedi, ini berarti salah satu ini ya, membuka jalur kita untuk melakukan kerjasama juga nih ya di bidang magang. Oke, jadi gini Pak Dedi, kita nih memang di Prodi Akuntansi ini lagi gencar-gencarnya gitu kan, buat ngadain kuota magang. Nah, kalau yang pertanyaan pertama tadi, apakah ada syaratnya? Ini yang jelas tidak ada, karena kan yang jelas Pak Dedi juga punya perusahaan seperti itu, dan memang yang jelas bisa mempekerjakan karyawan gitu kan, maksudnya punya lokasi tempat kerjanya, ada karyanya dan segala macam. Nah,
yang kedua, ini bagaimana syaratnya kalau memang Pak Dedi bersedia tempatnya mau ada magang gitu kan, nanti bisa saya bantu apa ya, sampaikan ke Prodi. Nanti biasanya kami ya, saya dan Prodi nanti akan ke tempatnya Pak Dedi untuk melakukan kerjasama ya. Nah nanti dilihat dulu bidangnya apa yang dibutuhkan Pak Dedi. Misalnya, oh mahasiswa saya butuhnya accounting gitu kan. Nanti kita sediakan accounting. Atau misalnya Pak Dedi butuh bagian manajemen, misalnya pemasaran atau manajemen apa sumber daya manusia. Nah itu nanti dari prodi manajemen. Jadi sebenarnya namanya merdeka nih ya Mas, nggak yang seperti birokrasi yang panjang lebar, ujung-ujungnya nggak jelas gitu kan. Jadi intinya Pak Dedi siap, kita juga siap, seperti itu Pak Dedi. Jadi itu Jadi enggak perlu bisa kayak nanti misalnya PT kita harus kayak apa ya itu tender lelang gitu kan enggak. ditunjuk dari Kemendikbudnya gitu enggak ya gitu. Enggak ada. Jadi memang kalau di instansi kayak kemarin itu Pak, gara-gara narasumber seperti ini juga kita panggil narasumber kayak BPKAD kemarin Mas nih ya kan. Narasumber ternyata butuh tempat magang, langsung kita datangi. Kita ajak kerjasama karena enggak ada tender-tender, enggak ada ini karena memang tadi konsepnya Pak Nadiem merdeka. Jadi itu semua dari prodi kami yang apa maksudnya ini tadi apa namanya bekerja sama dan sebagainya macam. Yang penting bisa menyalurkan mahasiswa magang dan mahasiswa ini dapat ilmunya dari magang itu sendiri. Nah, seperti itu Pak Dedi. Apa mungkin yang dimaksud Pak Dedi itu magang yang dari kementerian mungkin ya? Atau gimana? Lain lagi. Kalau magang yang dari Kementerian MBKM itu kan pendaftaran usahanya apa harus melalui prosedur yang kayak benar-benar kayaknya kalau yang dari yang poin 2 tadi Mas berarti ya kan itu yang lewat websitenya Kemdikbudristek itu sepertinya itu. Kalau yang ini nih bukan agak beda ya, beda lagi nih gitu. Beda lagi. Ini yang kita secara prodi dan perusahaan. Nah, tadi mungkin yang dikira Pak Dedi mungkin yang Kemdikbud dengan perusahaan. Itu ada juga Pak, tapi itu memang agak ribet memang. Ya, jadi ada dua saluran ya. Jadi misalnya jadi Pak Dedi bisa langsung ke kampus, tapi itu antara kampus dengan perusahaan Pak Dedi. Nah, kalau misalnya kementerian mungkin agak ribet gitu ya. Kalau kementerian bisa jadi nanti universitas lain yang masuk Pak Dedi, misalnya dari UGM, dari Unhas, yang masuk dari universitas-universitas lain. Nah, kalau kerjasamanya dengan Unmul, ya yang jelas adalah mahasiswa Unmul yang masuk. Mungkin itu beda yang mendasar ya, seperti itu. Mending ya yang lokal aja lah, yang langsung kan. Oke. Lokal pride ya Pak ya. Lokal pride dong. Ya dong. Nanti Pak Jitni yang jadi DPL-nya di sana Pak. Siap aja. Pak Jitni. Ya bagus ini selain juga nanti di bidang akuntansi kan juga ada mepet-mepet ke digitalnya kan sekarang kan sangat dibutuhkan. Iya benar. Digital. Bagus nih. Siap. Ya bisa nanti kita bicarakan selanjutnya. Bisa Pak Dedi, Pak, informasinya terima kasih Pak Rinaldi. Iya sama-sama, terima kasih. Ini juga ada saya buat podcast ya nih, terima kasih Paulan udah di-sharein. Ya jadi ada podcast tentang pengalaman MBKM. Mungkin dari kakak tingkat kalian nih informasinya intinya katanya waktu magang itu dapat gaji katanya. Jadi si kakak tingkat kalian ini pengen magang lagi, bahkan pengen lagi katanya gitu kan. Nah, saking asiknya magang. Jadi silakan teman-teman ya yang nanti ikutan di semester selanjutnya nih. Oke, itu aja Pak Jitni. Terima kasih juga dari Paulan. Terima kasih bagi yang sudah bertanya.